Halo anak-anak, kita bertemu lagi di tema yang baru. Minggu ini kita belajar apa ya Miss Elis? Minggu ini kita belajar tentang kota kita tercinta. Wow, saya pikir kota kita ini namanya Salatiga. Betul Miss Elis? Betul sekali. Nah, anak-anak tahu nggak kenapa bisa disebut kota Salatiga? Duh, kenapa ya? Nanti kita akan melihat bersama-sama cerita tentang asal-usul kota Salatiga. Oke, sebelum itu kita berdoa dulu ya Miss. Ya. Supaya Tuhan memimpin pembelajaran anak-anak minggu ini. Mari kita mulai dengan berdoa. Let's pray. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke anak-anak, minggu ini pasti asik ya Miss belajarnya. Oh, pasti menyenangkan sekali karena kita akan mengenal tempat-tempat umum yang ada di Salatiga. Wah, apa saja ya Miss tempat-tempat yang khas di Salatiga? Ada banyak sekali. Coba anak-anak bisa menyebutkan tidak? Kira-kira apa saja? Pada zaman dahulu, di sebuah desa yang terletak di kota Semarang, terdapat sebuah istana. Istana itu dipimpin oleh Adipati Pandanaran. Akulah Raja Pandanaran. Akulah raja yang paling jujur. Sifat kurang baiknya didengar oleh Sunan Kalijaga. Sunan pun berniat mengingatkannya dengan menyamar sebagai tukang rumput. Hai tukang rumput, kemarilah. Berapa harga rumput yang kau jual ini? 20 sen saja yang mulia. Mahal sekali. Tidak bisakah kau beri aku 5 sen saja? Baiklah yang mulia. Sunan pun meletakkan rumput di kandang dan menyelipkan uang 5 sen di dalam rumput. Pengawal pun menemukan uang 5 sen di dalam rumput. Hai Pak Tua penjual rumput, dari mana asalmu? Kenapa kau terlihat seperti tidak membutuhkan uang? Aku tidak butuh benda-benda duniawi yang melimpah, karena semuanya tidak ada yang abadi. Sebenarnya aku tahu, ada emas tertanam di halaman istana. Kau sangat lancang karena telah berkata seperti itu kepadaku. Wahai Adipati Pandanaran, aku bisa membuktikannya. Berilah aku sebuah cangkul. Raja pun memberikan cangkul kepada tukang rumput dan ia pun mencangkul di depan istana. Maafkan aku Sunan, aku tak bermaksud. Jadikanlah aku muridmu. Aku akan menjadikan kau muridku, asalkan engkau melepaskan kegemaranmu pada harta duniawi. Raja pun menceritakan semua kepada istrinya dan mengajak istrinya untuk ikut dengannya. Kau berangkat saja duluan, nanti aku akan menyusul. Baiklah kalau begitu. Karena Nyai Pandanaran tidak luput dari harta duniawi, ia pun menyelipkan emas ke dalam tongkat bambu. Ketika di dalam perjalanan, Raja dan Sunan pun dicegat oleh 3 orang perampok. Cepat, serahkan barang-barang berharga yang kalian miliki. Kalau kau ingin barang berharga, tunggulah. Sebentar lagi akan lewat seorang wanita tua. Cegatlah, kau akan mendapatkan emas di dalam tongkat bambunya.
Kemudian Nyai Pandanarang pun dicegat oleh 3 perampok yang sama dan mengambil tongkat bambunya. Nyai Pandanarang pun bertemu Sunan dan Raja, lalu bercerita sambil menangis. Kau tidak mendengar kata suamimu. Untuk berguru denganku, kalian harus meninggalkan harta duniawi. Jadi, kejadian ini salahmu sendiri. Untuk mengingat kejadian tadi, aku namakan daerah ini dengan nama Salatiga. Karena ada 3 yang melakukan kesalahan di sini, yaitu kau, suamimu, dan para perampok tadi. Setelah tempat ini akan menjadi kota yang ramai. Yuk kita jalan-jalan di kota kita tercinta, Salatiga. Salatiga adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Salatiga merupakan sebuah kota madya yang terdiri dari 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Tingkir, Kecamatan Sidomukti, Kecamatan Sidorejo, dan Kecamatan Argomulyo. Salatiga dipimpin oleh seorang wali kota. Yang menjabat saat ini adalah Bapak Yulianto, didampingi oleh wakilnya Bapak Muhammad Haris. Nah, ini dia kantornya Bapak Wali Kota Salatiga. Bagus ya? Nah, kalau yang ini adalah gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kota Salatiga atau disebut juga Rumah Rakyat, tempat para wakil rakyat mengadakan pertemuan. Anak-anak, kalian tahu tidak? Pada tahun 2020, Kota Salatiga disebut sebagai kota tertoleran. Mengapa disebut demikian? Karena di Kota Salatiga, orangnya terdiri dari bermacam-macam suku dan agama. Mereka hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Semua warga Kota Salatiga hidup saling hormat menghormati satu dengan yang lainnya. Coba lihat, ada banyak sekali tempat-tempat ibadah dari semua agama ada di Kota Salatiga. Ada gereja Kristen Protestan, ada gereja Katolik, ada masjid, ada kelenteng, ada pura, ada juga vihara. Meskipun kecil, Kota Salatiga merupakan salah satu kota bersejarah. Banyak sekali gedung-gedung bersejarah yang ada di Kota Salatiga. Nah, apakah kalian bisa menyebutkan nama gedung itu satu persatu? Kalau tidak tahu, coba deh tanya mama papa kalian. Bagi kalian anak-anak, di Kota Salatiga banyak sekali tempat-tempat untuk kalian bisa bermain. Contohnya ada lapangan Pancasila. Kalian bisa bermain dan berolahraga di sana. Eits, tapi tunggu dulu. Kalian masih harus bersabar ya. Karena di masa pandemi ini, tempat-tempat berwisata di Kota Salatiga banyak yang masih ditutup supaya tidak menimbulkan banyak kerumunan. Kalian harus bersabar. Nanti kalau pandemi sudah berlalu, kalian boleh bermain-main di tempat-tempat wisata yang ada di Kota Salatiga. Anak-anak, banyak loh
loh orang-orang dari luar kota Salatiga yang datang ke Salatiga untuk mencari makanan khas Salatiga, seperti anting-anting gepuk, gula kacang, singkong keju, getuk, keripik paru, kemudian ada wedang ronde, dan lain sebagainya. Selain itu, kota Salatiga juga memiliki kerajinan khas berupa batik. Salah satunya adalah batik Selotiga, seperti yang dipakai Bu Guru. Nah, anak-anak, sebenarnya masih banyak sekali tempat-tempat yang ada di kota Salatiga yang bisa kalian kunjungi. Coba kalian ajak mama papa untuk berkeliling kota Salatiga. Oke, kita akan belajar lagu tentang Salatiga. Anak-anak ikut belajar ya bersama dengan Miss. Oke. Aku sekolah TK, Ebenezer namanya. Tempat jalan Senjoyo, kota Salatiga. Kota yang sangat indah, penduduknya ramah. Aku sangat bahagia di kota tercinta. Mari anak-anak, kita belajar mengenal tempat-tempat umum di sekitar lapangan Pancasila. Sebelumnya, kalian gunting terlebih dahulu gambar bangunan-bangunan yang sudah kalian dapat. Kemudian, tempel tiap gambar bangunan pada lokasi di sekitar lapangan Pancasila dengan mencocokkan bagian gambar yang sama. Tempat-tempat apa sajakah itu? Samsat, bank, kantor wali kota, gereja, kantor polisi, dan masjid. Yuk, kita bermain, berangkat ke sekolah sambil berkeliling kota melewati tempat-tempat umum di Salatiga. Gunting pion dengan foto kalian, kemudian rangkailah seperti pada contoh. Letakkan pionmu pada kotak start. Gunakan dadu angka yang kalian miliki untuk bermain. Lempar dan jalankan pionmu sesuai angka yang ditunjukkan pada dadu. Lakukan terus sampai pionmu mencapai kotak finish. Selanjutnya, kita akan mengenal tempat-tempat umum di Salatiga dengan cara menuliskan huruf-huruf nama tempat tersebut pada kolom sesuai dengan gambarnya. Nomor 1 adalah Perpusda. Nomor 2 adalah Taman Kota. Nomor 3 adalah Pancasila. Dan yang terakhir, Bundaran. Nah, sekarang kita akan bermain clay membentuk berbagai macam makanan khas Salatiga, seperti gula kacang, anting-anting gepuk, ronde, roti wonder, dan masih banyak lagi makanan khas Salatiga yang bisa kalian bentuk. Untuk membuat clay, siapkan wadah untuk mencampur adonan. Campur ketiga macam tepung yang kalian dapat dari sekolah.
Masukkan juga lem putih, kemudian aduk semuanya hingga rata. Setelah semua bahan tercampur, uleni adonan menggunakan tangan. Supaya tidak mengering, simpan kle di dalam plastik dan tambahkan sedikit baby oil. Kemudian ikat rapat. Gunakan kle sedikit demi sedikit untuk bermain. Kalian juga bisa menambahkan pewarna supaya kle terlihat lebih menarik. Bentuk kle menyerupai bentuk makanan khas Salatiga. Gunakan juga peralatan yang ada di rumah untuk mempermudah kalian mengkreasikan bentuk seperti tusuk gigi, pisau plastik, garpu, dan lain-lain. Selamat berkreasi anak-anak! Untuk kegiatan fisik motor kita minggu ini, kita akan melakukan gerak dan lagu dengan berjalan maju, mundur, dan ke samping. Maju, maju, mundur, 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 kanan, kiri bergantian. Maju, 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 mundur, 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 kanan, kiri bergantian. Melompat, berjongkok, berdiri, berjinjit, mari bertepuk bergembira. Melompat, berjongkok, berdiri, berjinjit, mari berkeliling bergembira, ha 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 ha.